Nah, ini hasilnya teman-teman. Dapatnya kurang lebih 50 pieces. Cuan banget kan? Nah, ini gorengnya tadi nggak perlu dibolak-balik, hasilnya cantik. Kita coba ya, coba. Keras banget teman-teman. Coba ini ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Tentunya dengan Tuti Putu di sini yang akan masak-masak. Minta ditemenin dong. Kali ini aku mau masak peyek kacang teman-teman. Tapi aku mau pakein cetakan kemang goyang ya, biar cakep. Teman-teman nonton videonya sampai selesai ya. Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahan-bahan pembuatan peyek ya, teman-teman. Tapi boleh dong sebelumnya teman-teman subscribe dulu ya. Kalau ya ada yang belum subscribe, kemudian nyalain loncengnya supaya nanti teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kue Sabin. Oke, ini dia bahan-bahannya teman-teman, yaitu tepung beras, kemudian maizena. Nah, di sini aku nggak pakai kanji ya, aku pakai maizena. Nah, kemudian ada potongan kacang kayak gini teman-teman. Ini potongan kacang aku bagi 3 ya. Aku cincang kecil-kecil, semakin kecil semakin bagus sih kalau pakai kemang goyang. Kemudian ini ada daun jeruk teman-teman, dibuang dulu tulangnya, kemudian baru diiris setipis mungkin. Nah, ini bumbunya bawang putih dan kemiri. Kemudian ada bumbu keringnya yaitu garam, micin, kaldu bubuk, kemudian ada ketumbar dan sedikit kunyit ya, bubuk kunyit ya teman-teman. Kemudian itu ada juga santan. Aku di sini pakai santan instan dan nanti akan ditambahin air ya. Kemudian ada juga telur satu lagi. Itu tadi kelupaan ya, aku taruh di jajarannya bahan-bahan. Nah, ini aku haluskan dulu bumbunya, yaitu bawang putih dan kemirinya aku ulek teman-teman, karena bikinnya cuma sedikit ya, kita ulek aja ya, kita berdayakan ulekan yang ada. Nah, ini kemudian langsung aja aku tambahin dengan ketumbarnya dan bumbu kering tadi supaya lebih gampang uleknya teman-teman, biar nggak licin ya. Nah, ini udah jadi kayak gini nih hasilnya. Ini udah halus, kita akan sisihin dulu ya teman-teman. Nih, kita sisihin. Kemudian kita akan masuk ke ngeracik bahan-bahan tepung-tepungan. Nah, ini tepung beras, kemudian tepung maizenanya kita masukkan dalam satu baskom ya teman-teman. Dicampur aja semuanya seperti ini. Kemudian bumbu yang tadi juga kita masukin. Tambahin telur satu, kalau bisa telur yang ukuran besar ya teman-teman. Kemudian langsung aja masukin satu bungkus santan instan kemasan yang 65 ml ya. Kemudian tambahin air kurang lebih 250 ml. Nah, ini kita aduk teman-teman. Kita aduk dulu dengan air sedikit ya. Itu airnya nanti dimasukin dikit demi sedikit aja supaya nggak menggumpal itu tepung-tepungan. Jadi dengan air yang sedikit ini kita aduk sampai menjadi adonan yang liket ya teman-teman. Apa ya liket ya? Agak lengket-lengket gitu loh teman-teman. Itu tandanya semua tepung-tepungan sudah halus, nggak ada yang menggumpal. Nah, seperti ini teman-teman, bisa ditambahin airnya, sisa air sedikit demi sedikit lagi ya, sampai mendapat kekentalan adonan yang kita inginkan.
Kalau nggak ada maizena, teman-teman bisa juga pakai kanji ya teman-teman. Cuman ini kemarin aku mau cobain ya. Aku nonton video seorang YouTuber, lupa namanya, Masya Allah. Punten pisan, dia pakai full maizena. Nah, aku belum pernah pakai itu teman-teman. Jadi aku pakai ya. Cuman aku di sini aku modif sedikit. Jadi maizenanya dia yang punya resep ini 1:1 dengan tepung beras. Tapi di sini aku kurangin dikit maizenanya, jadi lebih banyak dominan tepung beras ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini adonannya udah jadi teman-teman, dan itu apa namanya, daun jeruknya juga aku masukin langsung ke adonan. Untuk gampangnya proses pembuatan penggorengan nanti aku pindahin ke baskom yang lebih kecil. Seperti ini, kemudian aku tambahin juga dengan kacangnya, tapi kacangnya nggak masuk semua ya. Kacangnya akan masuk sedikit demi sedikit di setiap kita mau mencelup cetakan, baru kita pelurukin dengan kacangnya. Supaya apa? Supaya nggak apa ya namanya teman-teman, dia itu menggumpul kacangnya itu nanti malah nggak kebagian adonan yang belakangnya, nanti nggak kebagian kacang gitu loh. Jadi biar rata, kita masukin sedikit demi sedikit kacangnya. Nah, oke, ini dia aku pakai cetakan ini ya teman-teman, kembang goyang masa lalu, ini kembang goyang jadul. Kita akan panaskan di minyak sedang. Suhunya sedang ya teman-teman, nggak besar. Ini minyaknya dipanasin dengan api sedang. Setelah panas cetakan, kita siap cetak. Nah, gini kan aku masukin setiap mau ngisi cetakan. Taruh cetakan jangan sampai tenggelam, cukup sampai di permukaan aja. Nah, ini kayak gini. Kemudian kita langsung taruh. Nah, teman-teman, aku kasih tips ya. Ini kenapa lepas, susah lepasnya. Lihat tuh, sedikit susah ya. Jadi aku dorong pakai tusuk sate. Nah, kayak gini. Kenapa bisa begini? Ini nih karena cetakannya kepanasan, teman-teman. Cetakan kepanasan itu bukan malah bagus ya. Cetakan kepanasan itu malah jadi lengket. Nah, kalau teman-teman pengalaman lengket-lengket, kenapa sih jadi greget gitu ya, lengket terus, lengket terus. Nah, itu coba kecilin suhu minyaknya, apinya dikecilin kompornya. Ya, mudah-mudahan aman lagi ya. Seperti ini tuh, lihat ini. Tuh, ini bagian yang kedua. Setelah tadi yang pertama itu kepanasan, langsung aku celup lagi, jadi mulus kan kayak gini. Nah, seru loh teman-teman pakai kembang goyang ini, ketagihan kalau bikin peyek pakai kembang goyang. Cuman memang agak lama ya, tapi nggak apa-apa. Sesuai dengan hasilnya. Ups, jatuh satu. Angkat, angkat, Bu Tuti, angkat. Nah, ini dimasaknya dengan api kecil aja ya teman-teman. Kalau api sedang juga akan kegedean, jadi api kecil aja. Jadi dia nggak akan gosong, kacangnya juga nggak akan gosong. Dan kalau masak peyek dengan kembang goyang gini, nggak usah dibalik-balik ya teman-teman, biarin aja, nggak perlu dibalik-balik. Nah, kalau misalnya penggorengannya udah kepenuhan, teman-teman bisa tumpuk-tumpuk dulu seperti ini. Kalau misalnya belum dapat tingkat kematangan yang diinginkan, nah ditumpuk-tumpuk aja seperti ini. Kemudian kita nyetak lagi. Lebih bagus lagi teman-teman kalau pakai 2 kompor ya. Jadi 1 kompor untuk nyetak, 1 kompor untuk manasin. Nah, yang nyetaknya itu bisa pakai apa, api yang agak besar jadi cepat nyetaknya. Sedangkan yang untuk manasin itu, wajan yang untuk manasin, untuk ngematengin rempeyeknya itu dimasak dengan api kecil aja. Nah, seperti ini teman-teman, jangan takut gosong ya, itu numpuk-numpuk di pinggir nggak apa-apa, jangan takut gosong. Nah, kalau udah mateng kita bisa angkat. Sampai sejauh ini paham ya teman-teman? Atau ada yang bertanya, silakan di kolom komentar. Nanti kalau bisa jawab, mudah-mudahan ya aku bisa jawab.
aku akan jawab. Nah, seperti ini. Ini recheck mana yang sudah agak matang, mana yang belum matang. Kita tuker-tuker. Kalau teman-teman bikin untuk jualan banyak ya, minyaknya lebih bagus lagi, agak banyak juga. Nah, ini karena aku bikin sedikit, cuman bikin 1,5 ons alias 150 gram tepung beras. Jadi aku minyaknya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Pengiritan sayang ngerusakin minyak banyak-banyak. Jadi kalau teman-teman lebih baiknya pakai minyak banyak kalau mau untuk usaha ya. BTW ini resep aku udah trial, aku udah suruh icip-icip seluruh keluarga. Ini katanya pas mantap, lembut, nggak terlalu keras teman-teman. Jadi kerasnya, kriuknya itu sangat renyah, tapi nggak keras gitu loh. Teman-teman paham kan ya? Kriuk tapi nggak keras gitu. Nah, ini mungkin kelebihan dari pakai maizena ya. Aduh sungkem ini buat yang punya resep sungkem. Terima kasih ya udah berbagi. Keren banget. Kepikiran loh pakai maizena. Kalau aku biasanya mah bikin itu sesuai resep jadul aja ya, pakai kanji gitu. Tapi ini pakai maizena hasilnya wow banget teman-teman. Untuk resep nanti aku cantumkan di deskripsi box ya, itu resep modifikasi dari YouTuber lain. Jadi aku udah trial, ini aman, teman-teman bisa recook ya. Bisa juga untuk ide jualan pakai resep ini teman-teman. Aku bikin 150 gram tepung beras ini. Kurang lebih teman-teman ya dapatnya 50 pieces gitulah. Lumayan kan, coba bayangin cuma 150 gram. Modalnya nggak gede-gede amat tapi dapatnya banyak. Nah, ini agak susah lepas lagi karena mungkin cetakannya kepanasan. Pokoknya kalau cetakannya lengket ya teman-teman udah pasti kepanasan. Nah, kalau cetakannya nggak terlalu panas, jadinya kayak ini nih yang terakhir ini. Jadi si adonan itu nggak nempel dengan bagus di cetakannya. Nanti kembang goyang peyeknya itu bakalan jadi tipis gitu loh teman-teman. Dan bentuknya agak kurang bagus. Nah, ini pasti gampang lepasnya. Tuh kan, gampang lepasnya kalau cetakannya panasnya pas. Ada yang tim peyek rebon nggak di sini? Ngacung dulu dong. Nah, ini resep ini teman-teman bisa dimodifikasi pakai rebon ya, atau pakai teri yang kecil-kecil itu. Nah, kalau pakai rebon dikurangin ya garamnya. Di resep ini garamnya dikurangin supaya nggak terlalu asin karena rebonnya sendiri juga asin. Kemudian kalau misalnya teman-teman nggak mau rebonnya terlalu asin, teman-teman rendam sebentar rebonnya, kurang lebih setengah jam gitu ya teman-teman. Kemudian disaring dan sedikit diperas supaya airnya berkurang, baru dimasukin ke adonan apa namanya ini peyek. Nah, itu caranya kalau memakai adonan toppingnya rebon. Nah, ini hasilnya teman-teman. Udah jadi, kita tes kriuk ya. Hasilnya kayak gini. Cantik banget. Ini nggak berminyak ya. Nah, ini nggak berminyak. Maksudnya nggak terlalu banyak nyerap minyak gitu loh teman-teman. Berminyak mah pasti namanya gorengan ya. Nah, ini hasilnya. Dapatnya banyak banget teman-teman.
dapatnya kurang lebih 50 pieces, cuan banget kan. Nah ini gorengnya tadi nggak perlu dibolak-balik, hasilnya cantik. Kita coba ya, coba. Keras banget teman-teman. Cobain ya. Ini tuh empuk, nggak keras ya, ini empuk, ini sangat empuk. Orang tua pun yang sudah sepuh gitu ya, mungkin masih bisa makan ini karena ini empuk banget. Nggak keras teman-teman. Alhamdulillah jadi. Terima kasih ya udah nonton videonya. Hmm. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai, nemenin aku bikin peyek. Jangan lupa terus support ya channel ini supaya lebih berkembang lagi dan aku lebih semangat lagi untuk sharing resep-resep makanan atau kue tradisional Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya.